Jadi ini disuruh untuk menengahkan Yesus Kristus. Tetapi namun mereka yang tidak mengalami perubahan atau perubahan arah akan hidup dan mati dengan pakaian lama mereka, yang tidak berlaku ini, tidak ada perubahan ini, tidak akan berlari menuju surga. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Yesus itu berkata untuk membeli baju putih, kain putih. Ayat 19 dia melanjutkan untuk barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat-jemaat. Jadi duduk bersama-sama dan menang. Jadi Tuhan bersama kita dan kami berduduk bersama Bapa kita. Itu memakai Yesus Kristus sebagai pakaian kita. Ini sedang 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pakaian untuk dalam hal rohani itu tergantung masa waktu. Beda waktu kita memakai beda pakaian. Ketika waktunya datang untuk kita kerja, kita ganti pakaian kita. Tuhan berkata untuk memakai pakaian yang benar di waktu yang benar. Di gereja kita sedang mempersiapkan khotbah dedikasi, dan kita sebagai anak Tuhan dan jemaat gereja Sion, kita harus berpakaian dengan benar dalam hal karakter dan perlakuan. Kita harus mempersiapkan pertumbuhan dan pembangkitan. Kita harus siap. Kita harus berpakaian dengan benar. Pendeta harus berpakaian pendeta yang benar. Dalam hal hidup saya juga, karakter dan aksi saya, dan diakon-diakon juga harus berpakaian dengan benar sesuai sifat diakon. Kalau kita tidak melakukannya dengan proses dengan benar, pakaian itu tidak akan menyinar. Jadi mari kita lihat bagaimana kita dapat merubahkan pakaian kita. Jangan berpakaian salah seperti Superman dan Batman ya. Superman kan celana panjangnya dulu, lalu celana dalamnya di luar, diputar jadinya.
Jadi bagaimana kita berpakaian dengan benar, dengan cara yang benar? Pertama, mereka yang perlu mengenakan pakaian, mereka yang telanjang. Ketika kita memikirkan ini, kita harus menanyakan diri kita sendiri. Dalam mimpi buruk kita, apakah saya telanjang? Apakah saya tidak mempunyai pakaian yang benar di waktu yang tepat? Mari kita nanya, apakah saya salah satu dari itu yang harus memakai pakaian yang benar? Pertama, kita punya Adam, Kejadian 3 ayat 7-10. Jadi kita tahu ceritanya yang setelah Adam menolak firman Tuhan dan mengikuti kata-kata ular, dia menolak. Dia dan wanita, mereka telanjang. Mereka malu jadinya. Karunia Allah tuh menutupi mereka. Mereka tidak merasa malu. Tapi sekarang ketika mereka telah menolak firman Tuhan, karunia Allah meninggalkan mereka. Nafas hidup tinggalkan mereka, dan mereka sudah berdosa, dan mereka sekarang jadi malu. Kita sekarang lagi bertinggal di masa waktu di mana tidak ada yang malu dalam hal rohani atau fisik. Orang-orang sekarang tuh menjeleki orang yang telanjang. Kami tidak boleh berdosa seperti itu. Lalu kita Nuh, setelah Kejadian 9 ayat 20-21, dosa itu masuk ke dalam keluarga Nuh. Dan ada malu. Ketiga, kita bisa ke Perjanjian Baru, ada yang dikuasai iblis. Lukas 8 ayat 27. Ingat? Dia dikuasai iblis dan dia tidak berpakaian. Sudah lama, Alkitab berkata. Karena roh jahat ini tidak ada karunia yang menutupinya. Keempat, ketika Yesus disalibkan atau ditangkap, jadi ada anak murid yang melarikan diri, telanjang. Markus 14 ayat 50-52, seorang pemuda yang mengikuti Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini menunjukkan kerentanan dirinya, karena ia kehilangan iman kepada Yesus. Ketika kita melarikan diri dan kehilangan iman, dari iman kita dan karunia dia, kita itu dilindungi dan ketika kita kehilangan iman dan melarikan diri, kita menjadi telanjang secara rohani. Nomor 5, terakhir, di Matius 22 ayat 11-12, ketika mereka yang tidak mengenakan pakaian pernikahan saat pernikahan. Matius 22 11-12, kita
baca 11-12, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Raja ini mengirimkan undangan kepada para orang dan orang-orang di jalanan juga. Jadi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Jadi ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Jadi apa yang rajanya katakan? Keluarkan dia kegelapan. Saya mikir ketika baca ini, apakah orang itu berhak dibuang saja begitu? Pernah saya lagi memimpin ujian di gereja di Moraya. Harusnya saya pakaian jas. Pas jam 4 pagi lagi nyanyi, kok saya berasa apa yang kekurangan. Semuanya lagi memakai saya malu jadinya. Yang lain ada yang bawa saya keluar abis itu. Ketika kita berpakaian salah, itu bukan satu hal dosa yang bikin kita dibuang kegelapan, tapi apa yang maksud sini? Jadi ini tentang hari akhir. Tuhan akan mengadakan pesta, dan kita harus berpakaian dengan benar. Jadi Tuhan membuat pakaian ini. Di sini raja yang memberi mereka pakaian untuk dipakai mereka. Jadi ketika kita diberi pakaian untuk datang ke pestanya, apakah kita sudah menerima pakaian itu? Bagaimana kita memakai pakaian yang telah Tuhan buat untuk kita untuk perjamuan kawin? Adam memakai daun untuk menutupi kemaluannya, tapi itu hanya sementara. Tapi itu tidak berlaku lama. Malu itu dikeluarkan lagi dan lagi dan lagi. Kulit dari binatang itu adalah pakaian yang diambil dari persembahan. Apakah kita sudah menerima pakaian itu melalui darah Yesus Kristus?
Saya percaya kalau kami sudah. Jadi bagaimana kita memakai pakaian ini yang Tuhan telah buat untuk kita? Wahyu 19 ayat 6-8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena Dia hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Jadi, ini berkata tentang pesta akhir, perjamuan kawin terakhir. Itu diberi kepadanya dalam lenan. Pengantinnya ini itu gereja, dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilauan yang putih bersih. Jadi bagaimana kita memakai lenan? Itu adalah di mana kita melakukan hal yang benar, hal kebenaran. Dan untuk memakai pakaian baru ini, percayalah bahwa kita diberi pakaian itu. Amin. Apa yang kita lakukan sekarang? Berpakaianlah pakaian baru. Lalu apa yang kami harus lakukan setelah berpakaian baru? Lalu 2 besar pakaian yang perlu kita lepas. Ada yang berpakaian baru terus dipakai di atas pakaian lama kita. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi diri yang lama, diri yang belum dilahirkan kembali, itu tidak bisa melanjutkan untuk percaya pada firman Tuhan atau diberkati. Apakah kami telah melepaskan cara hidup lama kita? Apakah kita sudah berpakaian baru atau tetap ada pakaian lama? Ketika kita membeli pakaian baru, kita pakainya, dan sebelumnya kita harus melepaskan pakaian lama kita. Apakah itu yang kami lakukan ketika kita percaya kepada Yesus dan diberkati oleh karunia-Nya? Apakah kita melepaskan yang lama, pakaian lama kita? Atau apakah kita hanya berpakaian baru di atas pakaian lama kita? Atau apakah kita pakaian baru lalu melepaskan pakaian baru lalu pakai lagi yang lama untuk hari Senin? Apakah kami pernah berlaku demikian? Bawa pakaian baru, lalu kami ingin memakainya pertama kalinya di hari Tuhan. Pada pagi hari kami berpakaian baru, lalu celana dalamnya sama saja. Saya berkata ini dan kalian
tertawa. Tetapi kadang kami sebagai Kristen, kami tetap memegang dosa lama kita. Kita hanya menutupinya dengan Kristen, cara-cara Kristen, kata-kata dan aksi-aksi dan gambaran. Saya tidak hanya mengomongkan tentang kalian, tapi saya juga. Apa yang kita harus lakukan? Kita berpakaian baru di luar, semuanya baru di luar. Semuanya bakal mikir, wah bajunya bagus sekali, baru. Tapi kami tahu sendiri, dalam kita sebenarnya tidak bersih. Apakah kita sedang di situ sekarang dalam rohani? Diri lama kami itu dirusak dengan nafsu, penipuan, keserakaan, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi palsu, dan fitnah, dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi 10 perintah ini. Penipuan, keserakaan, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan. Tuhan memberikan 10 perintah kami, Alkitab, untuk membantukan kami untuk melepaskan diri lama kami, untuk meninggalkannya cepatnya. Matius 15:19 ayat 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Judas Iskariot juga tidak bisa meninggalkan diri lamanya dan akhirnya mengkhianati Yesus dan binasa. Jadi dalam 3 tahun itu dia bisa pura-pura. Dia hanya memakaikan pakaian baru sementara. Dia tidak bisa berpura-pura. Lalu pakaian lamanya keluar. Diri lamanya sendiri keluar. Ketika kita tidak melepaskan diri lama kita, itu bakal balik lagi. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Atas orang-orang durhaka. Apakah kamu masih memiliki diri lama yang belum bisa kamu tinggalkan? Tinggalkanlah, supaya murka Allah tidak datang kepada kami. 3. Apa jenis pakaian yang perlu saya kenakan? Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru adalah orang yang hidup sesuai dengan kekudusan dan kebenaran firman Allah. Jadi pakaian baru ini itu sesuai dengan kekudusan dan kebenaran firman Allah. Jadi Adam diciptakan dalam gambar Tuhan kan. Tapi ketika dia berdosa, dia hilang itu gambaran Allah. Dan Tuhan berkata, saya akan memberi gambaran yang sama itu. Jadi hidup ketika kita melepaskan pakaian lama dengan anugerah Allah, Allah akan mengenakan kita dengan manusia baru segera dan menambahkan kepada kita kuasa dari firman. Ini pakaian yang Tuhan akan memberikan kami. Kapan? Ketika kita melepaskan pakaian lama kita, dan langsung dia akan memberikan kita pakaian baru itu. Ada cerita, ada
Bapa. Jadi dia benar di karunia oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, dan dia ingin menjadi manusia baru. Dan dia berkata, saya akan menjadi manusia baru, dan sebagai simbol, tolong membelikan kita pakaian baru, dan dari sini saya akan menjadi manusia baru. Jadi istrinya tidak percaya tetapi tetap memberikan pakaian baru itu, dan dia senang dan bertobat, dan dia ingin hidup baru. Apakah pernah dicoba? Ketika kita sudah mencoba itu, apa yang iblis lakukan? Iblis akan membawa pakaian lama itu, hidup lama kita, dan berkata, ini pakaian lama ini lebih bagus dipakai kami. Dengan hati baru, dengan pakaian baru, dia menjalan, dan ketika dia di lift, dia ketemu ada orang yang minjam duit padanya, yang udah minjem duit, terus dia lari. Wah, dia merasa semoga hidup lama dia, dan dia mau meledak rasanya. Tapi itulah yang iblis lakukan. Ketika kita ingin berpakaian baru, iblis selalu berkata, akan membisik, ini hidup lamamu itu yang asli, itulah kamu. Kita tidak akan bertahan 3 hari atau seminggu dengan pakaian baru ini, dan dia akan membalikan dan akan coba sekerasnya untuk kita berpakaian lama lagi. Dia akan membawa emosi, marah, seperti Esau datang kepada Yakub. Makanya, sebagai orang yang dilahirkan kembali dalam Kristus, hari demi hari kami harus coba tidak memakaikan pakaian lama kita. Rasul Paulus berkata, saya mati setiap hari. Dan kesimpulan, hasil dari mengenakan pakaian baru Kristus, hasilnya itu dulu saya senang ketika semuanya ketika hal-hal berjalan sesuai keinginan saya. Lalu ketika dengan pakaian baru ada damai. Pastor Pendeta Abraham berkata, bentangan yang diciptakan Tuhan itulah luas, dan Tuhan menciptakan hati kami lebih besar dari bentangan itu. Sampah bisa dibuang kepada hati itu, tetapi kami tetap bisa
merangkul musuh kami. Ketika kita membersihkan tempat gereja, mari kita berdoa biar Tuhan memberikan kita pakaian baru dan Dia dapat membarukan hati kami dan membersihkan kami dari semua sampah di dalam dan membersihkan kami supaya kami dapat memegang dalam hati kami damai yang diberikannya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berpakaian baru. Kalau belum. Kalau ada pun pakaian lama kita, mari kita berdoa. Bersihkan kami Tuhan. Ubahlah kami Tuhan, dan lahirkanlah kami kembali. Dan saya berdoa supaya jemaat-jemaat Gereja Sion dapat bergembira dan berpesta buat Tuhan dengan senang. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas berkat-Mu kepada Gereja Sion dengan jemaat-jemaat-Mu dan anak-anak-Mu orang Bapa, karena kejatuhan manusia, kami dilahirkan dalam kegelapan dan berdosa, dan dilahirkan dalam dunia penderitaan ini. Tapi terima kasih Bapa untuk memanggil kita dan memberikan kita harapan atas rumah-Mu. Dan Bapa, lanjut untuk berkati jemaat-Mu agar dapat hidup dengan damai-Mu yang diberikan dari-Mu. Bapa, telanjang kita dan malu kita, tolong bersihkan dengan darah-Mu supaya kita dapat berpakaian keagungan-Mu yang menyinar. Bantu agar kami bisa siap dan berpakaian yang indah ini, yang akan memuji-Mu dan menyenangkan-Mu. Bapa, di mana ada kegelapan di hidup kita, di tempat di mana kita berada, tetapi Bapa, bersihkanlah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, amin.